181 dengan putaran aneh bab panjang. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Nona Tai, apa maksudmu? Fang Zheng tidak mengerti. Tai Ruonan mengulurkan jarinya, menunjuk ke dinding, lihat dia, Gu Yue Fang Yuan. Tidakkah menurutmu dia terlihat terlalu tenang? Ketika mengetahui bahwa dia memiliki bakat kelas C, sementara saudara kandungnya memiliki bakat kelas A, orang normal pasti akan bereaksi terhadapnya. Tapi dia, tidak ada sedikit pun emosi. Pujian dan ejekan di sekitarnya tidak dapat menggerakkan hatinya. Tidakkah menurutmu ini aneh? Selama proses itu, dia terlalu tenang. Kata-kata Tai Ruonan menarik perhatian semua orang. Saat adegan ini diputar ulang, semua tatapan di dinding tertuju pada siluet Fang Yuan. Fang Yuan berdiri di antara kerumunan, berdiri sendiri, tegak. Bayangan gelap menyelimuti separuh tubuhnya. Dan skenario ini sangat kontras dengan sisi lainnya. Saudaranya sendiri, Gu Yue Fang Zheng, bergerak selangkah demi selangkah, tubuhnya bermandikan cahaya putih murni milik Hop Gu. Pada saat ini, kakak laki-laki dan adik laki-lakinya bertukar identitas. Yang pertama jatuh dari kemuliaan, jatuh ke titik terendah dalam hidupnya, ditelan oleh bayang-bayang. Yang terakhir diberkati oleh takdir, bersinar dalam kecemerlangan, mendaki jalannya ke puncak. Seorang anak muda berusia 15 tahun, mengalami perubahan yang sangat dahsyat dalam hidupnya. Namun, di tubuhnya tidak ada jejak kekecewaan, kebingungan atau kecemburuan. Hanya ketenangan, dia berdiri di antara kerumunan, diam-diam menonton seperti dia adalah orang luar, seperti dia sedang menonton pertunjukan, suara Tai Ruonan terdengar tepat. Ya, Fang Yuan menonton dalam diam. Saat bayang-bayang menelan separuh tubuhnya, wajahnya tanpa ekspresi, kecuali warna kulit anak muda yang pucat. Gu Yuebo menatap dinding, serius. Fang Zheng merasakan hawa dingin yang kuat muncul dari dalam tubuhnya. Saudaraku, apa yang sebenarnya kau lakukan? Bahkan jika dia memiliki prediksi terhadap hasil upacara kebangkitan, hatinya pasti akan merasakan perubahan emosi, dan dia pasti tidak akan setenang ini. Aku menggunakan penunjuk kaktus sebelumnya, dan selalu berpikir bahwa kata, bakat, mengacu pada Gu Yue Chicheng. Tetapi sekarang setelah kupikir-pikir, itu mungkin tidak mengacu pada Chicheng, tetapi kemungkinan besar Fang Yuan. Tai Ruonan berkata, Nona Tai, apa maksudmu? Aku sama sekali tidak mengerti. Fang Zheng semakin bingung. Tai Ruonan mengangkat jarinya. Hanya satu jenis situasi yang akan menyebabkan Fang Yuan menjadi begitu tenang. Yaitu, dia memiliki kartu truf yang tidak diketahui siapapun. Hanya satu situasi yang akan membuatnya tidak cemburu, dan itu karena dia memiliki sesuatu yang lebih besar. Jika dua orang berjalan bersama dan satu orang menemukan batu purba, hanya jika yang lain menemukan 10 atau 100 mereka tidak akan cemburu, dan memiliki emosi yang tenang. Fang Yuan seperti itu. Maksudmu, Fang Yuan curang dan menyembunyikan bakatnya yang sebenarnya. Dia bukan bakat kelas C. Gu Yuebo mengerti kata-kata Tai Ruonan, tapi kalau dia kelas A atau B, kenapa dia tidak menunjukkannya secara langsung? Fang Yuan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa sejak muda. Bibir Tai Ruonan melengkung, ekspresinya percaya diri saat dia memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Beberapa hari ini, aku telah membaca beberapa puisinya. Dengan visi dan aspirasi seperti itu, bahkan ayah sangat memujinya. Seorang jenius seperti itu, dia tentu saja memiliki rencananya sendiri. Gu Yuebo menggelengkan kepalanya, hanya dengan ini saja, itu masih belum memastikan apapun. Menyembunyikan bakat dan mengungkapkan bakatnya memberikan dua perlakuan yang sama sekali berbeda. Bahkan jika Fang Yuan tidak mengetahui hal ini, setelah 1 tahun di akademi, dia seharusnya sudah jelas tentang hal itu. Tentu saja dia tahu, itu sebabnya dia tidak berani mengungkapkannya. Tai Ruonan tidak bertele-tele, berkata dengan percaya diri. Apa maksudmu? Gu Yuebo juga bingung sekarang. Pemimpin klan Gu Yue, Tai Ruonan berbalik, menatap Gu Yuebo dengan serius. Apakah kau tahu tentang 10 anak Rensu? Gu Yuebo awalnya tertegun, sebelum ia segera bereaksi, memahami maksud sebenarnya dari Tai Ruonan. Dia terkejut, iris matanya melebar, mulutnya menganga, tidak memiliki watak pemimpin klannya. Ini adalah pertama kalinya Fang Zheng melihat Gu Yuebo dalam keadaan seperti itu. 10 anak Renzu, putra tertua Ver dan Gritsun, putri kedua Desolate Ancient Moon, bakat 10 anak itu menentang surga,
sehingga surga waspada dan tidak memberi mereka umur panjang. Di dunia Gu, 10 anak itu juga mewakili 10 bakat paling ekstrim. Yaitu, 10 fisik ekstrim. 10 anak Renzu meninggal satu persatu, dan Renzu hampir meninggal karena usia tua. Namun pada akhirnya, Renzu mengumpulkan mayat ke-10 anaknya dan mengorbankan dirinya sendiri. Semuanya masuk ke dalam perut Gu derivasi. Perut Gu derivasi pecah, meledak dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh negeri, menciptakan kelompok manusia pertama. Manusia-manusia ini tidak memiliki bakat Renzu atau ke-10 anak tersebut, tetapi mereka dapat berkultivasi setelah membangkitkan aperture mereka. Dengan demikian, umat manusia tumbuh dan berkembang, membentuk ukuran saat ini. Tentu saja, itu semua adalah cerita mitologi. Namun menurut cerita, setiap dari kita memiliki garis keturunan Renzu dan ke-10 anaknya di dalam diri kita. Tai Ruonan melanjutkan, satu-satunya hal adalah bahwa kebanyakan orang memiliki garis keturunan yang diencerkan, atau karena perkawinan campur, saling membatasi dan menyebabkannya tetap tidak aktif. Namun, beberapa orang ketika lahir memiliki garis keturunan yang lebih kuat, dan seiring bertambahnya usia atau berkultivasi, mereka akan mulai bergerak ke arah ekstrim, dengan satu garis keturunan mendominasi yang lain. Ketika itu muncul, itulah 10 fisik ekstrim. Apa 10 bentuk tubuh ekstrim ini? Tanya Fang Zheng. Jangan bilang, Fang Yuan punya satu dari 10 bakat ekstrim. Gu Yuebo tercengang. Sangat mungkin begitu. Hanya 10 fisik ekstrim yang bisa membuat Fang Yuan begitu tenang, dan tidak terlalu membutuhkan sumber daya kultivasi. Dan hanya 10 fisik ekstrim yang mendominasi bakat kelas A yang bisa membuat Fang Yuan tidak memiliki sedikit pun rasa cemburu atau iri, dan hanya 10 fisik ekstrim yang bisa membuat Fang Yuan tidak menunjukkan bakatnya, karena dia takut dibunuh lebih awal, sehingga memilih untuk menyembunyikan kebenaran. Tai Ruonan berbicara dengan cepat. Bahkan Tai Sueleng tidak akan berpikir untuk bereinkarnasi. Belum lagi gadis muda itu. Di bawah segala macam kebetulan, dia berhasil menduga kesimpulan yang sepenuhnya berlawanan dengan kebenaran. Mendengar itu, semua orang tercengang. Analisis Tai Ruonan memiliki bukti dan bukti, menyebabkan orang lain mempercayainya. Jika bukan karena alasan ini, penjelasan apa lagi yang ada? Ya, 10 fisik ekstrim, 10 fisik ekstrim. Itu pasti fisik Yin kuno bulan sunyi. Hati Gu Yuebo bergejolak, begitu gembira hingga tubuhnya menggigil. Orang lain mungkin tidak tahu ini, tetapi dia memiliki sejarah rahasia klan dan mengetahui banyak rahasia kuno. Ratusan tahun yang lalu, leluhur generasi pertama mendirikan desa di tempat ini dan menamainya Desa Gu Yue. Sebenarnya, gen pertama sama sekali tidak bernama Gu Yue. Mengapa dia memilih nama Gu Yue? Itu adalah misteri. Namun sebelum gen 1 meninggal, dia pernah mendesah, garis keturunan akan diwariskan, akan ada rencana besar selama berabad-abad, Ancient Moon Desolate Yin, dunia akan gemetar. Dia meninggalkan kata-kata perpisahan itu, dan dalam wasiatnya, diramalkan bahwa klan Gu Yue suatu hari nanti akan menghasilkan seorang Gu Master dengan salah satu dari 10 bakat ekstrim, tubuh Ancient Moon Desolate Yin. Dia akan membuat dunia gemetar dan membawa klan Gu Yue menuju zaman keemasan baru. Dia juga mengatakan kepada keturunannya bahwa jika suatu hari tubuh seperti itu muncul, mereka harus dibawa ke kuburan kolam darah. Sebagai pemimpin klan, Gu Yuebo mengetahui kelemahan dari 10 fisik ekstrim, tetapi dia telah mempelajari wasiat ini secara mendalam, dan menemukan bahwa leluhur generasi pertama tampaknya mengetahui metode untuk mengekang kelemahan ini. Dan metode ini disimpan di peti matinya di kuburan, dalam tidur abadi bersamanya. Jika fisik Ancient Moon Desolate Yin benar-benar muncul, bawa dia ke peti mati. Tidak kusangka bahwa Gu Yue Fang Yuan adalah jenius yang dinubuatkan itu, fisik Ancient Moon Desolate Yin. Gu Yuebo berteriak dalam hatinya. Ini tidak mungkin. Di bawah pengawasan semua orang, bagaimana mungkin kakak laki-laki itu menipu di bawah tatapan semua orang? Fang Zheng benar-benar terkejut, menggelengkan kepalanya, tidak dapat menerima teori ini. Tai Ruonan menatapnya dengan iba. Jika Qi Cheng saja bisa menipu, mengapa Fang Yuan tidak bisa? 10 fisik ekstrim memiliki potensi yang tak terbatas, kemungkinan yang tak terbatas. Mungkin Fang Yuan terbangun lebih awal, dan mungkin dia menipu pria bambu itu, karena 10 fisik ekstrim itu. Atau mungkin Jia Jinseng dibunuh oleh Fang Yuan, karena dia mengetahui rahasia Fang Yuan ini.
Nona muda keluarga Tai, bicaralah dengan hati-hati. Ekspresi Gu Yuebo tidak senang, berbicara dengan nada rendah, kata-kata tidak bisa diucapkan tanpa berpikir. Apakah Jia Jinseng dibunuh oleh Fang Yuan, itu belum dipastikan. Fang Yuan adalah anggota klanku, dan bahkan jika dia benar-benar melakukan tindakan itu, bagaimana kita akan menjawab kepada keluarga Jia juga menjadi masalah kita. Kamu hanya di sini untuk menyelidiki kasus ini. Sikap pemimpin klan Gu Yue telah berubah 180 derajat. Sebelumnya, dia mengira Fang Yuan adalah bakat kelas C tanpa kemungkinan investasi. Tapi sekarang, Fang Yuan adalah fisik Ancient Moon Desolatein. Begitu menyangkut ramalan dan keinginan generasi pertama, nilainya berubah total. Ia harus dilindungi, dan bahkan jika keluarga Jia tersinggung, ia tidak akan menyesal. Oh sial, pemimpin klan Gu Yue ini baru saja mengubah kata-katanya. Betapa tidak tahu malunya dia, mengubah sikapnya begitu cepat. Aku seharusnya tidak mengungkapkan kebenaran tentang 10 fisik ekstrim secepat ini. 10 bakat ekstrim menguasai bakat kelas A. Jadi sepertinya pemimpin klan Gu Yue ingin melindungi Fang Yuan sekarang. Ini akan membawa hambatan besar untuk memecahkan kasus ini. Apa yang harus kulakukan sekarang, ayah? Hati Tai Ruonan mencelos, dan sambil menggertakkan giginya, ia tanpa sadar mencari sosok ayahnya. Di mana ayah? Gadis muda itu tercengang. Penyelidik ilahi Tai masih ada sebelumnya, tetapi dalam sekejap mata ia telah pergi. Penemuan ini membuat Gu Yuebo menjadi tegang. Kemana Tai Sueleng pergi saat ini? Pemimpin klan Gu Yue secara alami mengaitkannya dengan Fang Yuan. Fang Zeng, aku akan mencari kakakmu. Beritahu para tetua klan lainnya, dan cepat berkumpul untuk mencariku. Meninggalkan instruksinya, Gu Yuebo mengaktifkan cacing gunya dan terbang keluar dari jendela. Tai Ruonan mendengus, berlari keluar ruangan menuju kediaman Fang Yuan. Di seluruh aula, hanya Fang Zeng yang tersisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Keadaan Fang Zeng saat ini tidak optimis. Wajahnya pucat, tubuhnya hampir jatuh, tulang punggungnya kehilangan semua kekuatan. Dia merasa dunianya tertutup kegelapan. Dia merasa dunianya runtuh. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Bakat kakak adalah 10 fisik ekstrim. Bakat kelas aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya, kegagalan total dibandingkan dengannya. Saat dia berpikir dan berpikir, air mata Fang Zeng jatuh. Pada saat ini, seluruh semangatnya menjadi redup. Selama ini, pencapaian terbesarnya adalah mengalahkan Fang Yuan dalam hal bakat. Semua kepercayaan dirinya dibangun di atas ini. Namun sekarang, dia diberitahu fakta yang kejam ini, bakatnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saudaranya. Area yang paling dia banggakan dan paling percaya diri telah ditekan oleh Fang Yuan. Kepercayaan dirinya yang telah dibangunnya setelah sekian lama, runtuh dalam sekejap. Kakak, dia mengangkat kepalanya, membiarkan air matanya mengalir seperti sungai. Dia berteriak dalam hatinya, dari awal hingga akhir, kamu telah menonton pertunjukan selama ini. Melihatku melompat-lompat, melihat penampilanku yang seperti badut. Sudut matanya menatap dinding lagi. Gambar-gambar itu berputar dan bergerak, dan orang-orang bergerak di seluruh tempat dengan suara yang tak terhitung jumlahnya memuji penampilan Fang Zeng. Namun, Fang Yuan sendirian berdiri di antara orang-orang, wajahnya tenang saat dia menonton. Menonton dengan damai seperti itu, Fang Zeng tiba-tiba merasa bahwa dalam gambar ini, dia yang diselimuti cahaya harapan ini, begitu kekanak-kanakan, begitu menusuk mata. Dalam hatinya, iris mata Fang Yuan yang gelap dan tenang menunjukkan ekspresi ilahi. Bayangannya perlahan membesar, semakin tinggi dan tinggi hingga dia tidak dapat memanjatnya, setinggi gunung yang menjulang ke awan. Mata yang tenang itu menatapnya dari gunung yang tinggi di langit, menatap penampilan Fang Zeng yang menyedihkan yang berada di kaki gunung. Mata itu seperti berkata, Fang Zeng, adikku yang menggelikan, kau tidak akan melakukannya, kau tidak akan melakukannya, tidak akan melakukannya. Seperti gema di lembah, bergema di hati Fang Zeng. Dia merasakan depresi yang kuat. Depresi yang tak terbayangkan, menekannya hingga dia tidak bisa bernapas dengan benar. Dia pikir dia telah menyingkirkan perasaan ini, tetapi tidak disangka bahwa hari ini perasaan ini menyerang hatinya lagi. Faktanya, itu lebih intens dari sebelumnya 100 kali lipat. Ahahahahaha. Aku akan mati, aku akan mati. Wajah Fang Zeng berkedut, urat-urat di dahinya muncul. Dia tenggelam dalam delusinya, mencengkeram tenggorokannya sendiri dengan erat.
Dengan bunyi plop, dia jatuh ke tanah sambil berlutut. Karena kekurangan oksigen, wajahnya memerah dan lidahnya terjulur, matanya perlahan-lahan keluar. Tidak, aku tidak ingin mati, aku benar-benar tidak ingin mati. Tangannya yang lain mencengkeram ubin di tanah, tetapi karena dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, bahkan kukunya patah dan darah mengalir. Rasa sakit yang hebat meningkatkan keinginan Fang Zheng untuk hidup. Tubuhnya tidak terluka, tetapi di dalam hatinya, dia telah menerima cedera fatal. Dia tidak bisa bangun, karena harga dirinya telah hancur. Dia merasa tidak punya muka untuk melihat siapapun, dia tidak mampu menghadapi kenyataan, kepada kakak laki-lakinya. Dia telah menjadi bahan tertawaan besar, badut yang ironis. Hatinya seperti abu yang sekarat, tetapi abu ini masih memiliki bara api kecil yang menyala. Jadi bagaimana jika dia adalah 10 bakat ekstrim? Kakak, kamu melakukan kesalahan. Kamu membunuh seseorang, kamu seharusnya tidak melakukannya. Benar, itu benar. Kamu harus membayar dosa-dosamu karena membunuh, kakak, Jia Jinseng dibunuh olehmu, kan? Kamu berjalan di jalan yang salah, kamu melakukan kesalahan, jadi bagaimana jika bakatmu lebih baik dariku? Dering, sesuatu sepertinya terdengar di dekat telinganya. Segumpal api mulai menyala di hati Fang Zheng. Bara api yang sekarat bangkit kembali. Tangan yang mencengkeram tenggorokannya, perlahan-lahan terlepas. Tubuh Fang Zheng dipenuhi keringat saat dia berlutut di tanah, satu tangan menopang dirinya sendiri karena tangan itu penuh dengan luka karena memegang ubin. Tetesan keringat mengalir di wajah dan hidungnya, dan kekikir. Wajahnya yang mengerikan dan terdistorsi berangsur-angsur menjadi tenang. Hembusan angin bertiup di sepanjang pintu dan jendela, Kaola ini. Angin dingin dari langit malam merangsang tubuhnya saat dia menggigil. Hae 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 hae. Fang Zheng setengah berbaring di tanah sambil tertawa, suaranya melengking dan menakutkan. Cahaya api menari-nari di sekitar wajahnya bersama angin. Saat bersinar di wajah pemuda itu bukan kehangatan dan kecerahan, tetapi menyerupai tarian iblis bab 182, kuburan kolam darah. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Tidak ada seorang pun di sini. Membalikkan rumah, Gu Yuebo tidak menemukan Fang Yuan dimanapun. Sebuah batu besar membebani hatinya. Dengan hilangnya Fang Yuan dan Tai Sueleng secara tiba-tiba, hal itu dengan mudah membuatnya menghubungkan mereka berdua. Bicaralah, di mana Fang Yuan? Wajah Gu Yuebo muram seperti air, saat dia berteriak pada Tai Ruonan yang baru saja tiba. Bagaimana aku tahu di mana Fang Yuan? Sikap Tai Ruonan keras. Bahkan terhadap seorang ahli peringkat 4, dia tidak mengalah. Mengapa Tai Sueleng menghilang? Nona muda keluarga Tai, bisakah kau memberiku penjelasan? Gu Yuebo berkata saat dia mendekati Tai Ruonan. Ekspresi gadis muda itu sedikit terkejut. Sebenarnya, masalah ini sangat aneh sejak awal. Rencana awalnya adalah ayahnya dan dia akan datang ke sini tahun depan. Saat itu, Tai Sueleng sedang memecahkan kasus lain ketika seekor bangau putih tiba-tiba turun dari langit. Bangau putih itu membawa sepucuk surat dan memberikannya kepada Tai Sueleng. Setelah melihat surat ini, Tai Sueleng mengubah rencananya dan meletakkan kasus yang sedang ditangani, segera menuju ke Gunung King Mao. Jika bukan karena surat itu, ayah dan anak perempuan keluarga Tai tidak akan sampai di sini sepagi ini. Sebagai putrinya, Tai Ruonan mengenal ayahnya dengan baik. Biasanya, hanya kasus luar biasa yang akan membuat Tai Sueleng membuat keputusan seperti itu. Namun, yang membuatnya tidak mengerti adalah bahwa kasus Gunung King Mao ini hanya tentang kematian Jia Jinseng. Meskipun kematian Jia Jinseng melibatkan perebutan aset keluarga Jia, tingkat keparahannya hanyalah rata-rata, dan jauh di bawah titik yang harus ditekankan oleh penyelidik ilahi. Terhadap hal ini, Tai Ruonan selalu ragu. Dan sekarang, Tai Sueleng menghilang secara misterius, bahkan tanpa memberitahu putrinya sendiri. Kemana dia pergi? Apa yang dia lakukan? Ayah, Anda mengalami cedera, tolong jaga tubuh Anda. Tai Ruonan khawatir, situasi ini telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Setiap kali, Tai Sueleng bertarung melawan musuh yang kuat dan tidak dapat mengalihkan perhatiannya untuk melindungi Tai Ruonan, sehingga memilih untuk bertarung sendirian. Luka-lukanya saat ini disebabkan oleh musuh yang kuat dalam keadaan seperti itu sebelumnya. Meskipun ayah terluka, dia adalah ahli peringkat 5. Gu Master peringkat 4 biasa bukanlah tandingannya. Ayah, aku percaya padamu,
aku akan menunggumu kembali. Mata Tai Ruonan bersinar terang saat dia menyemangati dirinya sendiri. Gu Yuebo semakin dekat saat gadis muda itu mengangkat kepalanya, menatap tepat ke arah pemimpin klan Gu Yue. Penjelasan, kamu ingin penjelasan, tetapi apakah? Itu berarti aku perlu memberimu satu. Wajah Gu Yuebo semakin muram saat dia berkata, dasar bajingan kecil, kau memang bicara keras, sepertinya aku hanya bisa menangkapmu dan menggunakanmu untuk ditukar dengan Fang Yuan milik klan kita. Hehehe, Tai Ruonan malah tertawa. Pemimpin klan Gu Yue, apakah kau benar-benar berani melakukan hal seperti itu? Pamanku adalah pemimpin klan Tai saat ini, apakah kau ingin beradu pedang dengan keluarga Taiku? Gu Yuebo menghentikan langkahnya. Dia cemas dan hampir lupa. Keluarga Tai, itu hanyalah klan super, yang memiliki warisan selama ribuan tahun, berdiri kokoh bahkan hingga hari ini. Berdiri tegak di benteng gunung klan Tai adalah menara penindas iblis, memenjarakan banyak sekali Gu Master Iblis, simbol dari faksi yang saleh. Klan Gu Yue hanyalah klan yang sedikit rata-rata, dan lebih kecil dari klan Jia. Namun, klan Jia juga hanyalah klan muda, tidak dapat dibandingkan dengan klan Tai. Bahkan di seluruh perbatasan selatan, klan Tai adalah kekuatan kelas 1, klan besar dengan fondasi yang kuat. Kata-kata Tai Ruonan melunak. Pemimpin klan Gu Yue, aku di sini bukan untuk bermusuhan denganmu. Tapi tolong percayalah pada ketulusanku. Aku tidak tahu kemana ayah pergi, tapi aku tidak akan pergi atau melarikan diri secara diam-diam. Keluarga Tai hanya mati dalam pertempuran, tidak ada pengecut yang lari dari pertempuran. Aku tidak hanya akan tinggal di sini, aku juga akan menangkap penjahat yang membunuh Jia Jinseng. Fang Yuan mungkin bukan pembunuhnya. Gu Yuebo mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi yang galak. Tapi dia mungkin. Tai Ruonan menatap, kepahlawanannya meluap, pada titik ini dia menolak untuk mengalah. Kedua belah pihak menatap untuk waktu yang lama. Tai Ruonan melanjutkan, Fang Yuan menghilang, jadi sangat mungkin dia melarikan diri untuk kejahatannya, jadi dia memiliki kecurigaan yang lebih besar. Tapi aku pasti tidak akan memfitnah pihak yang tidak bersalah. Kuharap begitu. Gu Yuebo mengayunkan lengan bajunya dan pergi. 15 menit kemudian, gurel-gurel, pusaran air mata air roh bergerak dengan keras saat gambar teratai berkedip-kedip di atas mata air seperti sebuah gambar. Potongan-potongan batu purba dilemparkan oleh Fang Yuan, menyebabkan penampakan teratai harta karun esensi surgawi menjadi lebih jelas. Sebelumnya di pertemuan teman sekelas, mereka memberiku sekitar 10.000 batu purba. Bersama dengan 40.000 milik Gu Yue Mo Chen, aku sudah melemparkan semuanya. Mengapa teratai harta karun esensi surgawi ini masih belum menunjukkan tubuh aslinya? Fang Yuan menatap tajam melalui dinding kristal, melotot ke pusat mata air roh, merasa tidak yakin. Teratai harta karun esensi surgawi sangat berharga. Setelah terus maju dan mencapai peringkat 6, nilainya tidak akan kurang dari jangkrik musim semi musim gugur. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan hanya mendengarnya, dan tidak pernah berinteraksi dengannya. Jadi sekarang, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, jadi dia sedikit tidak yakin. Namun dia segera menenangkan dirinya, tertawa, sekitar 50.000 batu purba, itu lebih dari cukup. Mengapa aku khawatir tentang hal yang tidak penting di sini? Jadi bagaimana jika pemurniannya gagal? Hehehe, berpikir demikian, dia tidak lagi ragu-ragu. Mengambil napas dalam-dalam, dia melompat, mengetuk dinding kristal. Dinding ini dibentuk oleh Moat Gu. Ketika Fang Yuan mengetuknya, itu seperti melompat ke dalam air. Ada riak di dinding saat dia langsung ditelan. Air mengelilingi Fang Yuan dari segala arah. Fang Yuan membuka matanya, tetapi dia tidak bisa melihat teratai harta karun esensi surgawi. Teratai harta karun esensi surgawi hanya bisa dilihat melalui dinding kristal air sebelum ekstraksi. Fang Yuan tahu betul ini, dan tidak terkejut. Dia sudah memperkirakan jaraknya, dan bahkan memperhitungkan pembiasan cahaya karena air, dan meraihnya sesuai dengan ingatannya. Genggaman ini, seperti meraih dari udara tipis, memunculkan teratai. Teratai itu berwarna biru dan putih, kelopaknya tertutup, tampak seperti lampu yang dipenuhi aura suci. Namun, ia memiliki kesadarannya sendiri, dan meskipun dicengkeram oleh Fang Yuan, ia menolak. Namun, itu bukan apa-apa. Hanya dengan sedikit aura Spring Autumn Cicada, bunga peringkat 3 ini langsung disempurnakan. Teratai harta karun esensi surgawi diperoleh. Di mata air,
Bibir Fang Yuan melengkung membentuk senyuman. Ia berkehendak, dan teratai harta karun esensi surgawi berubah menjadi cahaya biru putih, melesat ke dalam lubangnya. Tanpa teratai harta karun esensi surgawi, banyak pusaran air di mata air roh menghilang. Mata air yang dipenuhi vitalitas berubah menjadi genangan air tenang tanpa tanda-tanda kehidupan. Mata air roh tidak ada lagi. Tempat ini tidak lagi aman, aku harus pergi secepatnya. Ekspresi Fang Yuan berubah serius, dan tepat saat ia hendak pergi, sesuatu tiba-tiba terjadi. Jauh di dalam mata air roh, cahaya berwarna darah yang menyilaukan melesat keluar. Kekuatan hisap yang besar tiba-tiba muncul. Terkejut, Fang Yuan tersedot jauh ke dalam air. Mata air itu berubah menjadi merah, menjadi air darah, melilit Fang Yuan sepenuhnya, menyeretnya ke bawah. Gu kanopi langit, gu sayap petir. Di saat kritis, Fang Yuan berteriak dalam hatinya dan baju besi putih muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, sepasang sayap petir besar muncul di belakang punggungnya. Sayap petir menyebar, memberi Fang Yuan kekuatan ke atas. Namun, air darah itu datang tanpa henti, dan daya isapnya menjadi semakin besar, tidak ada cara untuk melawannya. Puff! Mendengar suara air di sekelilingnya, Fang Yuan terseret arus, menyusuri terowongan, dan langsung turun ke bawah. Tepat saat napasnya habis, tekanan di sekitarnya menghilang. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam. Setidaknya dia tidak mati lemas, tetapi dia mendapati dirinya jatuh dari tempat yang tinggi. Tanpa sadar dia mengaktifkan sayapnya, tetapi Thunderwings Gu dalam kondisi yang buruk. Sayap yang awalnya kuat, kini lelah dan lunak. Hati Fang Yuan hancur. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keseimbangannya di udara, memperlambat jatuhnya. Ini adalah area di bawah tanah. Tidak gelap, tetapi dipenuhi cahaya merah. Fang Yuan jatuh dari ketinggian sekitar 15 meter, dan di bawahnya, ada sebuah kolam. Tetapi kolam bawah tanah ini tidak berwarna transparan, melainkan merah, seperti air darah. Tidak, ini adalah air darah. Bau darah yang menusuk menyerang Fang Yuan saat dia terus jatuh. Situasi ini aneh, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, jadi demi keselamatan, Fang Yuan tidak ingin mendarat di kolam berdarah ini. Kelabang emas gergaji mesin. Dia mengaktifkan kelabang emas gergaji mesin, telapak tangannya memasuki mulut kelabang dan mengayunkannya seperti cambuk. Tubuh kelabang emas itu meregang paling panjang, dan ekornya menusuk ke dinding gunung di sampingnya. Fang Yuan berkehendak dengan pikirannya, dan tubuh kelabang emas itu mengerut. Dengan cara ini, ia membawa tubuhnya ke sisi dinding gunung. Dinding-dinding ini licin dan tidak memiliki tempat pendaratan yang baik. Namun, karena Fang Yuan mengandalkan kelabang emas gergaji mesin, ia berhasil menemukan area yang tidak rata dan meletakkan kakinya di atas. Di mana ini? Sambil menstabilkan tubuhnya, Fang Yuan segera mengamati sekelilingnya. Menurut perkiraannya, ini seharusnya berada di tempat yang lebih dalam di bawah tanah, bahkan di bawah gua bawah tanah. Bagaimana bisa ada tempat seperti itu? Fang Yuan terkejut. Dalam kehidupan sebelumnya, ia tidak cukup kuat untuk mempelajari rahasia para petinggi. Sebenarnya, ini adalah kuburan kolam darah, tanah terlarang yang mengubur peti mati generasi pertama. Bahkan di antara para tetua klan, hanya satu atau dua orang yang mengetahui rahasia ini. Fang Yuan melihat ke bawah. Kolam darah ini bersinar dengan cahaya berdarah. Kelilingnya bahkan lebih besar dari desa, memancarkan aura yang menakutkan dan mencekam. Di puncak gua, terdapat hingga 100 lubang yang airnya mengalir deras, membawa serta kerang, kura-kura, ular, dan ikan dari sungai. Swoosh swoosh. Aliran air terus mengalir turun dari lubang-lubang, memasuki kolam darah. Air darah itu bergolak saat banyak makanan laut bergerak ke sana kemari, memasuki kolam. Namun, dalam beberapa tarikan napas, semua darah di tubuh mereka tersedot keluar. Mereka berubah menjadi mayat kering dan mengapung di permukaan air, muncul dan menghilang saat ombak menggerakkan mereka. Warna merah kolam darah itu semakin pekat. Saat Fang Yuan melihatnya, iris matanya sedikit menyusut. Jika dia mendarat di kolam ini, bahkan dengan perlindungan Sky Canopy Gu, dia tidak akan dalam kondisi yang baik. Dia terus mengamati, dan selain mayat kering segar, ada juga beberapa tulang di dalam air. Beberapa adalah tulang ikan, tulang beruang, dan bahkan kerangka manusia. Ini adalah tanah pemakaman raksasa, menyeramkan, dan berdarah. Riak dan ombak di kolam darah mengamuk dan menyapu dinding di sekitarnya,
air darah merah terang dan bercahaya memasuki tanah di sekitarnya. Hal ini menyebabkan semua tanah berubah menjadi warna merah terang, berubah menjadi tanah merabab 183 leluhur laut darah. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Tunggu sebentar, tanah merah. Pikiran Fang Yuan tersentak saat melihatnya. Dia mengulurkan tangannya dan meraih dinding di sampingnya, mengeluarkan segumpal tanah merah. Tanah merah ini sangat lunak dan memancarkan cahaya merah samar. Fang Yuan hanya menekannya dengan ringan, tetapi tanah itu hancur. Jadi, seperti ini, dia tampaknya telah menyadari sesuatu. Pertama kali dia memasuki gua rahasia di dalam celah batu, dia melihat bahwa gua rahasia itu penuh dengan tanah merah yang memancarkan cahaya redup, tidak perlu sumber cahaya lain. Dia merasa aneh saat itu karena tanah Gunung King Mao berwarna biru hitam. Dia mengira ini diatur oleh biksu anggur bunga, tetapi sekarang tampaknya sumbernya adalah danau darah yang aneh ini. Fang Yuan merasa lebih waspada, pengalamannya selama 500 tahun hampir menjadi intuisi. Tempat ini tidak hanya aneh, tetapi juga berbahaya. Aku tidak punya waktu untuk berlama-lama, aku harus memikirkan cara untuk pergi dari sini. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke dinding gua, di mana ratusan lubang berada di bagian atas dinding, yang mana yang terhubung ke mata air roh. Fang Yuan ragu sejenak, air bisa mengalir ke bawah sini, tetapi itu tidak berarti bahwa lorong-lorongnya cukup lebar untuk dilewati manusia. Dan, Fang Yuan tampak muram saat dia mencoba menggoyangkan kedua sayapnya. Namun, dia tidak bisa mengendalikan sayap guntur ini dengan sempurna seperti sebelumnya, dan guntur biru yang awalnya jernih sekarang ternoda oleh warna merah tua, itu memberikan perasaan yang bertentangan tentang kekuatan dan kelemahan yang ada pada saat yang sama. Sayap guntur menjadi tidak dapat diandalkan, sangat mungkin baginya untuk mengacau dan menjatuhkan Fang Yuan di tengah penerbangan. Swoosh! Arus bawah yang tidak dapat dijelaskan melonjak dari dalam danau darah, memancarkan aura besar Gu tingkat 5. Itu, pupil Fang Yuan menyusut, bayangan panjang perlahan muncul di danau darah. Panjangnya melampaui 40 meter dan lebarnya lebih dari 6 meter. Ini adalah ular piton yang sangat besar, ia tinggal di kedalaman danau darah. Tetapi sekarang setelah mencium aroma daging pada Fang Yuan, ia keluar untuk memulai perburuan. Sialan, Fang Yuan merasakan dorongan yang mendesak di dalam hatinya. Saat ini, ia mengandalkan kelabang emas gergaji untuk menusuk dinding, nyaris tidak berhasil bertahan di tanah merah yang lembut. Dan dengan rambut panjang dan gaun hitamnya, ia tampak seperti semut hitam dibandingkan dengan danau darah yang sangat besar. Ratusan titik hitam muncul di danau darah dan naik, seperti kawanan ikan yang bepergian. Huseh, mereka jauh lebih cepat daripada ular piton raksasa dan terbang keluar dari danau darah dalam beberapa saat, menampakkan wujud mereka. Mereka bukanlah ikan, melainkan kelelawar. Kelelawar berwarna darah ini memiliki dua telinga panjang yang runcing dengan dua pasang sayap. Sepasang sayap utama agak besar, sedangkan sepasang sayap sekunder berada di sisi yang lebih kecil dan berada di bawah sayap utama. Mereka tidak memiliki cakar, tetapi tepi kedua pasang sayap itu setajam bilah baja. Tingkat 3, Gu kelelawar darah bersayap pisau. Sebuah nama langsung muncul di benak Fang Yuan. Kelompok kelelawar darah bersayap pisau ini mengarahkan aura pembunuh mereka yang kuat ke arahnya, tetapi hal pertama yang muncul di benaknya adalah gambar itu. Dalam gambar dari Gu foto audio, seluruh tubuh biksu anggur bunga berlumuran darah, dengan luka parah hingga hampir mati. Gu bayangan bulan tidak dapat menyebabkan luka seperti itu, tetapi kelelawar darah bersayap pisau ini adalah masalah yang berbeda. Mungkinkah biksu anggur bunga datang ke tempat ini dan terluka oleh kelelawar darah bersayap pisau ini? Pikiran Fang Yuan berputar cepat. Kematian biksu Flower Wine diselimuti teka-teki. Sekarang, tampaknya sangat mungkin bahwa itu karena tempat ini. Kelelawar darah Bladewing. Fang Yuan bergumam, sebenarnya, Gu ini bukan orang asing baginya. Meskipun Gu ini adalah Gu tingkat 3, ia sangat mudah diberi makan, makanannya adalah darah. Dalam kehidupan sebelumnya, ia telah mendirikan sekte iblis Bloodwing, dan simbol sekte itu tepatnya adalah kelelawar darah Bladewing. Sumber daya dari sekte iblis lebih dari cukup untuk mendukung hampir 10.000 Gu kelelawar darah Bladewing, yang memungkinkan sekte tersebut membangun kekuatan yang menakutkan dan menyebarkan teror. Lebih tepatnya, ia berutang keberhasilannya pada kelelawar darah Bladewing. Setelah lebih dari 400 tahun dalam kehidupan sebelumnya, ia secara tidak sengaja memperoleh warisan dari leluhur laut darah.
Dengan koloni kelelawar darah Bloodwing dan kultivasinya sendiri tingkat 5, ia menjadi penguasa suatu wilayah. Leluhur laut darah ini adalah seorang Gu Master jalur iblis tingkat 7 yang merenggut nyawa semudah memotong rumput, dan reputasinya yang jahat begitu terkenal di seluruh dunia, sehingga namanya tercatat dalam sejarah. Pada awalnya, dia hanyalah seorang manusia biasa, tetapi melalui keberuntungan dan takdir, dia menjadi seorang Gu Master jalur iblis. Dia memulai dari level terendah dan naik pangkat, sebelum menjadi penguasa jalur iblis setelah 800 tahun. Dia tidak memiliki bakat yang tinggi, sehingga dia memiliki esensi purba yang terbatas di celahnya. Oleh karena itu, dia memiliki minat yang besar untuk meneliti fusi cacing Gu. Cacing Gu liar memiliki kemauan sendiri dan dapat menyerap esensi purba alami di udara sendiri. Namun, setelah cacing Gu disempurnakan oleh Master Gu, kemauannya akan didominasi oleh Master Gu, dan ia akan kehilangan kemampuan untuk menyerap esensi purba di sekitarnya. Ia hanya akan mampu menyerap esensi purba di lubang Master Gu. Leluhur laut darah telah menginvestasikan banyak upaya dalam meneliti Gu yang dapat menyerap esensi purba alami bahkan setelah disempurnakan oleh Master Gu. Master Gu, yang saleh sangat takut akan hal ini. Mereka sangat khawatir bahwa leluhur laut darah akan berhasil dalam penelitiannya. Akibatnya, mereka mengatur perangkap yang tak terhitung jumlahnya sebelum bergerak untuk membunuh. Pada akhirnya, leluhur laut darah tidak dapat berhasil, tetapi itu juga bukan kegagalan total. Ia berhasil menghasilkan resep fusi Bloodwing Bloodbath, Blood Guillotine, dan Blood Frenzy Gu. Peringkat 3 Bloodwing Bloodbath Gu adalah pencapaian pertamanya. Sangat mudah untuk diberi makan, tetapi masih membutuhkan Master Gu untuk menyediakan esensi purba. Koloni Bloodwing Bloodbath sangat istimewa, seorang Gu Master hanya perlu mengendalikan kelelawar jantan, dan mereka secara tidak langsung dapat memerintah semua kelelawar betina lainnya. Gu Blood Frenzy adalah pencapaian keduanya. Gu ini tidak berwujud sebagai bola esensi darah, ia bertahan hidup dengan menempel pada makhluk lain. Itu adalah Gu tingkat 4 dan memiliki kemampuan yang sangat tidak biasa. Setiap cacing Gu yang terinfeksi oleh auranya dapat menyerap esensi purba alami sesekali. Namun, ia memiliki kelemahan besar. Cacing Gu yang terpengaruh oleh Gu Blood Frenzy secara bertahap akan meninggalkan kendali Gu Master dan akan berubah menjadi genangan darah setelah beberapa waktu. Guillotine darah adalah pencapaian terakhir leluhur laut darah. Gu ini adalah Gu tingkat 5 dan tidak diragukan lagi lebih maju dari 2 sebelumnya. Kegunaan dan makanannya menyatu menjadi satu. Menggunakan perang untuk bertahan hidup, ia berkembang biak dengan menelan darah Gu Master. Ia tidak membutuhkan Gu Master untuk memberinya esensi purba apapun. Sayangnya, setelah leluhur laut darah menciptakan Guillotine darah, karena banyaknya pertempuran dan jebakan oleh jalan yang benar, ia dikalahkan. Dia menderita luka fatal yang tidak dapat disembuhkan, dan dia berhasil lolos dari jebakan yang berlapis-lapis. Tokoh-tokoh jalan yang benar khawatir tentang serangan balik terakhirnya yang dapat membahayakan diri mereka sendiri, jadi mereka tidak punya keinginan untuk mengejarnya dan hanya melihatnya melarikan diri. Sejak saat itu, para tokoh jalan yang benar ini akan menyesali momen itu setiap kali mereka mengingatnya, mereka menyesal telah membiarkannya lolos. Leluhur laut darah tahu kematiannya adalah hal yang pasti, jadi dia mulai membangun warisan berskala besar. Dalam waktu yang terbatas sebelum kematiannya, dengan kekuatan kultivasi peringkat 7-nya, dia secara tak terduga membangun ratusan ribu tanah warisan. Warisannya meluas kemana-mana dari benua tengah hingga perbatasan selatan dan tempat-tempat lainnya. Tepat sebelum kematiannya, dia tersenyum jahat, jalan darah tidak sendirian, warisan akan terus berlanjut selamanya. Pernyataan ini sama sekali tidak salah, karena banyak sekali Master Gu yang mendapat manfaat dari warisannya, dan dengan demikian jalan iblis berkembang pesat. Tidak peduli Gu kelelawar darah bersayap pisau, Gu kegilaan darah atau Guillotine darah, semuanya sangat mudah untuk dibesarkan dan dikalikan. Mungkin di beberapa lembah yang biasa-biasa saja, di desa-desa miskin, di gurun tak bertuan, atau di samping beberapa jalan pegunungan, Anda mungkin menemukan 2 atau 3 Gu yang ditinggalkan begitu saja oleh leluhur laut darah. Gu ini mudah dibesarkan dan tidak memiliki permintaan yang tinggi untuk esensi purba, sehingga mereka dapat dengan mudah digunakan oleh Master Gu dengan bakat biasa. Bertahan hidup adalah hal yang sulit di dunia ini, jadi Gu Master mana yang tidak haus akan kekuatan yang lebih kuat. Cacing Gu yang ditinggalkan oleh Blood Sea Ancestor mewakili kekuatan yang sama sekali baru, kekuatan ini adalah cara yang cepat dan mudah untuk meningkatkan
kekuatan, dan menjadi lebih diterima daripada cacing gu lainnya. Kekuatan itu sendiri tidak memiliki dosa, ia menjadi baik di tangan yang baik, dan jahat di tangan yang jahat. Namun, di dunia ini, berapa banyak orang yang bisa memiliki pikiran yang teguh setelah peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Seorang pria yang mendapat uang seringkali menjadi pelin-pelan. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba tentu saja akan memelihara ambisi yang sebelumnya tidak ada. Akibatnya, banyak Gu Master yang memperoleh warisan Blood Sea Ancestor akan menjadi iblis yang membantai segalanya. Bahkan banyak tokoh jalan yang benar telah mengubah sisi mereka. Warisan Gu Darah membawa kekacauan dan bahaya besar bagi seluruh dunia. Dalam setiap warisan Blood Sea Ancestor, seringkali hanya ada 2 hingga 3 Gu. Namun, warisan ini seperti percikan api yang dapat menyebabkan kebakaran padang rumput jika dibiarkan begitu saja. Akan ada Master Gu jalur iblis yang akan memiliki Gu Darah sesekali dan menyebabkan kekacauan. Beberapa dari mereka akan gagal, terbunuh di beberapa desa. Beberapa akan berhasil sementara dan menjadi tokoh besar, melukai seluruh wilayah. Tidak peduli apakah mereka berhasil sementara, atau gagal, pada saat mereka kelelahan, mereka juga akan meninggalkan warisan darah baru. Dengan demikian, malapetaka darah terus berlanjut tanpa henti. Tidak hanya tidak berakhir dengan kematian leluhur laut darah melalui kekuatan gabungan dari jalan yang benar, malapetaka itu malah berkembang lebih pesat dengan fondasi yang tertinggal, tidak dapat dihilangkan karena terus berlanjut untuk selamanya. Sampai-sampai tokoh-tokoh jalan yang benar akan sering mengutuk, para Master Gu Darah terkutuk ini. Kita telah membunuh gelombang demi gelombang mereka. Tetapi jika kita menjadi sedikit ceroboh, kita akan melihat yang baru muncul entah dari mana. Sekarang, warisan Laut Darah telah diakui secara publik sebagai yang paling populer di seluruh dunia, dengan jumlah warisan terbanyak. Tidak ada persaingan. Dalam arti yang sebenarnya, Fang Yuan telah menerima bantuan dari leluhur Laut Darah. Dalam kehidupanku sebelumnya, hanya setelah lebih dari 400 tahun, aku menemukan warisan Laut Darah dan kemudian dapat memulai pemerintahanku. Sekarang, jika aku dapat menaklukkan kelelawar darah ini, itu akan seperti menyelesaikan upaya 400 tahun. Kelelawar darah menyerangnya tetapi Fang Yuan tidak takut. Dia memiliki Spring Autumn Cicada, jadi kelelawar-kelelawar ini akan tunduk tanpa pertanyaan di depan aura rank 6. Satu-satunya masalah adalah rank 5 Blood Python yang masih bersembunyi di dalam danau darah. Tapi situasi ini agak mencurigakan. Warisan leluhur Laut Darah biasanya hanya memiliki 2-3 cacing Gu. Bagaimana mungkin tempat ini memiliki ratusan kelelawar darah Bloodewing? Mungkinkah rumor itu benar? Rumor itu mengatakan bahwa ratusan ribu warisan leluhur Laut Darah adalah pengalihan, dan warisan yang sebenarnya hanya sedikit. Dalam beberapa warisan ini, leluhur Laut Darah dikatakan telah menyembunyikan cacing Gu terbaiknya, atau wawasan penelitian atau resep fusi. Mungkinkah tempat ini menjadi tanah warisan sejati leluhur Laut Darah? Ketika Fang Yuan memikirkan hal ini, jantungnya mulai berdetak kencang. Pikirannya bergerak seperti kilat dan meskipun dia memikirkan banyak hal, hanya sedikit waktu yang telah berlalu dalam kenyataan. Kelelawar darah Bloodewing menyerangnya satu demi satu, Fang Yuan tampak tenang, rambut panjangnya dan gaun hitamnya berkibar di udara saat ia memanjat tembok dan hendak memanggil Spring Autumn Cicada. Namun tepat pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Seperti yang diduga, tempat ini menyembunyikan bencana darah. Suara yang dalam dan tegas, keras seperti benturan antara besi dan batu, datang dari atas gua dan bergema di dalam danau darah. Penyelidik ilahi Tai Sueleng bab 184, pertarungan sengit tingkat 5. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Tai Sueleng, kenapa dia tiba-tiba ada di sini? Fang Yuan mengenali suara itu, merasa terkejut. Suara keras ini bergema di atas kolam darah, menyebabkan gelombang dahsyat terbentuk. Ini adalah Gu suara luar biasa bumi surga. Fang Yuan menggertakkan giginya. Saat suara keras itu melukai gendang telinganya, dia merasakan seluruh otaknya berdengung. Gu suara luar biasa bumi surga, Gu tingkat 5, berasal dari Gu tipe suara. Setelah diaktifkan, ia dapat membentuk serangan gelombang suara yang memiliki jangkauan luas, milik Gu tipe serangan area of effect yang sangat kuat. Suara yang didengar Fang Yuan sekarang, hanyalah penyelidikan Tai Sueleng, itu hanya dia yang sedikit berteriak dan tidak mengaktifkan Gu-nya sepenuhnya. Intensitas ini seperti Fang Yuan menggunakan Gu cahaya bulan untuk membuka batu emas ungu, itu adalah jenis kendali mendalam terhadap cacing Gu-nya.
Tentu saja, Gu suara luar biasa bumi surga juga memiliki kelemahan. Jika digunakan dalam waktu lama, itu akan menyebabkan ketegangan hebat pada tenggorokan dan pita suara Gu Master. Begitu batasnya terlampaui, Gu Master akan menjadi bisu sepenuhnya, kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Bam! Sebuah ledakan keras terjadi saat darah dan air beterbangan kemana-mana. Bagian atas tubuh ular piton besar itu muncul dalam penglihatan Fang Yuan. Ular piton sungai darah. Iris Fang Yuan mengecil saat dia melihat ular piton itu dengan sisik merah darahnya yang halus dan cemerlang, dan kepalanya seukuran gajah. Paku tulang tajam berwarna merah keemasan menonjol keluar dari atas matanya, memperlihatkan auranya yang ganas dan liar sepenuhnya. Ular piton sungai darah. Aku ingat bahwa dalam sejarah klan Gu Yue, setelah pemimpin klan generasi pertama mendirikan desa, seekor ular piton sungai darah muncul dan menjadi ancaman besar bagi desa. Legenda mengatakan generasi pertama membunuhnya, tapi jangan bilang. Pikiran Fang Yuan bergerak, memikirkan sesuatu. Ular piton sungai darah itu sangat besar, kepala ularnya tinggi di udara, iris ungunya menatap tepat ke arah Fang Yuan dengan dua tatapan kejam. Ular itu memiliki sifat yang kejam, tidak dapat dijinakkan, dan suka menghisap darah. Bahkan jika aura Spring Autumn Cicada mencoba menekannya, itu hanya akan membuatnya semakin liar. Di antara cacingku peringkat 5, ular itu adalah salah satu yang paling sulit untuk dimurnikan. Namun, setelah ular piton sungai darah itu melihat Fang Yuan di atas dinding, ia mengangkat kepalanya lebih tinggi dan berbalik ke arah atas gua. Di atas gua, ada bayangan kecil lain, yang melayang turun dari salah satu lubang di langit-langit. Dia mengenakan topeng perunggu, kedua tangannya di belakang punggungnya, tatapannya dingin dan tenang. Meskipun dibandingkan dengan ular piton sungai darah, dia kecil seperti semut, tetapi aura yang kuat yang keluar dari tubuhnya menyebabkan tekanan besar terpancar darinya ke segala arah, seperti makhluk surgawi yang turun ke bumi. Gu yang benar, Gu tipe pikiran yang hanya bisa diaktifkan oleh orang yang menegakkan keadilan. Orang-orang yang jahat atau memiliki pikiran dan aspirasi yang lemah, seringkali ketakutan setengah mati di bawah pengaruh Gu yang benar, takut akan segalanya karena mereka memiliki hati nurani yang bersalah, semangat bertarung mereka menurun dalam pertempuran dan menyebabkan mereka merasa tidak mampu mengalahkan Tai Sueleng, sehingga pingsan tanpa pertempuran. Pekik-pekik, di bawah tekanan kebenaran, Gu kelelawar darah bersayap pisau itu panik dan hanya bisa berteriak melengking saat tekanan kuat menekan tubuh mereka. Sayap, mereka hanya bisa terus mengepak saat mereka berjuang untuk tetap berada di udara, melayang ke atas dan ke bawah. Mereka hampir tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, apalagi peduli dengan Fang Yuan. Bahkan ular piton sungai darah yang ganas itu menundukkan kepalanya sedikit, merasakan kehadiran Tai Sueleng yang luar biasa. Sungguh Gu yang baik, Fang Yuan memanjat tembok sambil menyeringai. Penindasan dari Gu yang baik ini tidak berpengaruh padanya. Hanya mereka yang pikirannya lemah yang bisa sangat dilemahkan. Dia adalah penguasa iblis yang agung, pikirannya sekuat baja, bagaimana tekanan ilusi ini bisa membuatnya takut. Kekebalan Fang Yuan membuat Tai Sueleng berteriak kaget, merasa sangat terkejut. Gu yang baik telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan dia sangat yakin tentang efek Gu tersebut. Efek Gu yang baik bervariasi. Gu itu menyerang pikiran secara langsung, terkadang memiliki efek yang hebat sementara di waktu lain tidak berpengaruh. Namun, saat-saat di mana Gu itu tidak bekerja, hampir tidak ada. Bahkan orang-orang yang baik merasakan penindasan yang kuat di hati mereka. Bagaimanapun, golongan mereka tidak menentukan kebaikan dan kejahatan seseorang, tidak ada manusia yang sempurna. Namun, Tai Sueleng tahu betul tentang kejahatan Fang Yuan. Pertama kali mereka bertemu, dia sudah menanamkan Gu pada Fang Yuan, menggunakannya untuk melacak keberadaannya. Setelah itu, Tai Sueleng samar-samar bisa melihat perubahan di lingkungan tempat Fang Yuan pergi. Mereka yang melakukan dosa besar, di bawah Gu yang benar, pasti akan goyah. Namun, Tai Sueleng juga bertemu dengan sejumlah besar Master Gu Iblis, yang tidak terpengaruh oleh aura yang benar. Hanya ada satu tipe orang yang tidak akan terpengaruh oleh Gu yang benar bahkan setelah melakukan dosa. Mereka adalah orang-orang dengan sifat iblis yang nyata, di bagian terdalam hati mereka. Mereka gila dan bersikeras, tidak menganggap dosa mereka sebagai dosa, tetapi menganggapnya sebagai hal yang wajar. Tak disangka Fang Yuan ini memiliki sifat iblis yang begitu kuat. Aku akan menyingkirkan iblis besar ini terlebih dahulu.
Jika Fang Yuan berhasil selamat, aku akan datang dan menghabisinya nanti. Tai Sueleng membenci kejahatan dengan hasrat yang membara. Sambil mendengus dingin, dia berbalik ke arah ular piton sungai darah. Begitu dia muncul, dia dikunci oleh ular piton sungai darah ini. Selama dia terganggu dalam membunuh Fang Yuan, dia akan mengungkapkan kelemahannya. Tai Sueleng mengalami cedera yang begitu parah padanya, dan pada saat yang sama mungkin ada musuh yang kuat yang tersembunyi di belakang dan mengamatinya. Karena itu, dia tidak berani kehilangan fokus. Dia menatap ular piton sungai darah ini sejenak, sebelum melihat lebih jauh ke dalam kolam darah. Belum lama ini, dia menerima surat misterius. Di dalamnya terdapat bukti konkret bahwa desa Guyue dilanda bencana berdarah. Surat ini dibawa oleh seekor bangau bermahkota merah yang turun dari langit, dengan sumber yang dipertanyakan. Namun, Tai Sueleng lebih suka mempercayainya daripada mengabaikannya. Bagaimanapun, bencana berdarah itu bukan hal biasa, dia tidak bisa menganggapnya enteng. Jika dia kehilangan fokus, bencana itu akan meluas dan menyebar seperti wabah, merusak dunia. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan melenyapkan sumbernya sebelum menjadi kekuatan yang kuat. Secara kebetulan, dia sudah memiliki permintaan lain. Jiafu membayar mahal untuk memintanya menyelidiki kematian Jia Jinseng. Tai Sueleng kemudian membawa putrinya dan bergegas ke Gunung Qingmao. Dia memerintahkan putrinya untuk menyelidiki kasus Jia Jinseng. Tujuannya adalah untuk membesarkan dan melatih Tai Ruonan, tetapi juga untuk bertindak sebagai pengalih perhatian, mengulur waktu dan bersembunyi di belakang layar untuk menyelidiki masalah ini. Pertama kali ketika dia bertemu Fang Yuan, dia menanamkan gu akal sehat padanya. Meskipun itu hanya karena keinginannya, dia melakukannya karena pengalaman dan instingnya yang terkumpul. Gu yang memiliki indera yang sama tidak berbentuk dan tidak berwarna, seperti sebuah stempel. Dia telah menanamkan lebih dari puluhan gu, tetapi satu-satunya yang berhasil adalah yang pertama kali ditanamkannya. Gu Yue generasi pertama, aku tahu kau tidak mati. Kau bersembunyi selama hampir 1000 tahun untuk merencanakan rencana ini. Tetapi sayangnya, semuanya sia-sia. Tai Sueleng membuka mulutnya, menyebabkan udara bergetar. Namun tidak ada perubahan pada kolam darah. Sebaliknya, ular piton sungai darah membuka mulutnya, berteriak dengan marah. Ia terlahir ganas, tidak dapat ditekan. Gu yang benar memicu keganasannya. Bam! Ular itu tiba-tiba meregangkan tubuhnya, tubuh ular besar itu terangkat bersama gelombang darah, membawa niat membunuh yang merobek langit, menerkam ke arah Tai Sueleng yang berada di udara. Tai Sueleng sudah waspada terhadap ular piton sungai darah, dan dia bergerak cepat, menghindari gigitan ular piton sungai darah itu. Tubuh ular piton itu terlalu panjang, dan momentumnya terlalu kuat. Ular itu akhirnya jatuh menghantam langit-langit gua. Sebuah ledakan keras terjadi saat sebagian langit-langit runtuh, dan sejumlah besar puing jatuh dan menyebabkan banyak keributan di gelombang danau darah. Gu Yue generasi pertama, kau pikir kau aman hanya dengan ular piton darah yang melindungimu. Kau mungkin sebaiknya muncul sekarang, Tai Sueleng mencibir. Dia bergerak di udara, dan serangan ular piton sungai darah itu seperti hujan lembut yang mengguyurnya. Ular piton sungai darah itu menyerang dengan ganas, semakin marah saat terus meleset. Ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi, mampu menampilkan semuanya dan menyebabkan kerusakan besar. Seluruh ruang bergetar karena kekuatannya seperti gempa bumi, dan danau darah mulai menimbulkan riak-riak yang kuat. Sial, Fang Yuan terperangkap oleh baku tembak, dan saat tanah merah melunak, pijakannya telah hancur. Dia hanya bisa menggunakan kelabang emas gergaji serta gu sayap guntur untuk bergerak di sepanjang dinding. Sementara itu puing-puing batu berjatuhan seperti hujan. Seperti yang dia duga, gu sayap guntur benar-benar dalam kondisi yang buruk. Sayap guntur Fang Yuan sangat lemah dan lesu, tidak mampu memberinya banyak dorongan dalam kecepatan. Tetapi yang aneh adalah, gu sayap guntur mengambil esensi purba yang semakin sedikit dari Fang Yuan. Selama periode di mana Fang Yuan bergerak, ia mulai menyerap esensi purba dari udara di sekitarnya untuk mengisi ulang dirinya sendiri. Pada awalnya, situasi ini tidak biasa dan terjadi dalam interval pendek. Saat Fang Yuan terus menghindar, dia awalnya tidak menyadarinya. Tetapi akhirnya, intervalnya semakin pendek dan durasinya semakin panjang. Pada saat yang sama, gu sayap guntur semakin lemah. Aku mengerti, itu gu gila darah. Pikiran Fang Yuan bersinar dengan inspirasi.
Hanya ketika terpengaruh oleh Blood Frenzy Gu, situasi seperti itu akan terjadi. Plop, Fang Yuan mengerahkan 100% upaya, tetapi akhirnya tetap jatuh ke danau darah. Ular piton sungai darah mengamuk di mana-mana, menggunakan ekornya yang tebal untuk menyapu tempat itu, menyebabkan puing-puing besar jatuh seperti hujan. Fang Yuan mengaktifkan Sky Canopy Gu, menutupi dirinya dengan baju besi putih. Dia pandai berenang. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah tinggal di Laut Timur untuk waktu yang lama, sehingga dia memiliki pelatihan yang cukup. Batu-batu yang jatuh itu sebesar rumah, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya. Terkadang dia berenang di bawah air, tenggelam ke dalam danau untuk menggunakan air guna mengurangi dampak dari batu-batu itu. Namun untuk pecahan-pecahan yang lebih kecil, beberapa berukuran sebesar kepalan tangan sementara yang lain seperti batu asah, dan dia tidak dapat menghindari semuanya. Baju zirah cahaya putih itu keras seperti monolit, tetapi tidak dapat menahan dampak penuh dari batu-batu itu, menyebabkan dia merasakan sakit ketika batu-batu itu mengenai baju zirahnya. Pada saat yang sama, esensi purbanya juga berkurang dengan setiap pukulan yang diterimanya. Untungnya, kekuatan Gu yang benar itu mengelilingi area itu, menyebabkan sekelompok Gu kelelawar darah bersayap pisau itu terbang ke sana kemari secara acak, tidak menemukan masalah dengan Fang Yuan. Namun, ekspresi Fang Yuan serius. Gu sayap petir itu setengah lumpuh setelah dirusak oleh Gu gila darah, dan tanpa Gu khusus untuk membersihkannya, ia akan segera berubah menjadi genangan air darah, berubah menjadi asal polusi baru. Bagaimana ia bisa terinfeksi oleh Gu gila darah? Fang Yuan mempertimbangkan kejadian sebelumnya, dan hanya ada satu penjelasan, di dalam air darah ini, ada Gu Blood Frenzy. Gu Thunderwings terus melemah, dan mulai tak terkendali. Untungnya dia mengaktifkan armor cahaya putih tepat waktu, jika tidak, jika Gu Blood Frenzy masuk ke tubuhnya dan memasuki lubangnya, sebagian besar cacing Gu-nya akan rusak. Tetapi jika esensi purbanya dikeluarkan, atau jika armor ini rusak, konsekuensinya akan parah. Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Fang Yuan menggertakkan giginya, mencoba mencari jalan keluar dari lingkungan sekitar saat dia berenang. Sejumlah besar tanah merah di dinding gunung runtuh karena pertempuran. Langit-langit gua juga hancur total hingga tidak dapat dikenali. Tai Sueleng melayang di udara, terlibat dalam pertempuran dengan ular piton sungai darah. Pertempuran peringkat 5 bukanlah sesuatu yang bisa diganggu-gugat oleh Fang Yuan. Semakin tinggi seorang Master Gu maju, semakin besar perbedaan kekuatan pertempuran di antara peringkat. Mungkin dengan sapuan ekor ular piton sungai darah, ia dapat menghancurkan baju besi ringan dan menyebabkan Sky Canopy Gu terluka parah, mematahkan semua tulang Fang Yuan dalam prosesnya. Mungkin dengan lambaian tangan Tai Sueleng yang sederhana, ia dapat membuat Fang Yuan jatuh ke jalan buntu. Situasi saat ini seperti dua gajah raksasa yang bertarung, sementara Fang Yuan adalah kucing domestik. Meskipun ia memiliki cakar kecil, tidak ada yang dapat ia lakukan. Tunggu, pintu masuk gua. Bab 185, Gu Yue generasi pertama, 5 zombie terbang hebat. Penerjemah, Sky Pharaoh Editor, Sky Pharaoh. Pintu masuk terowongan itu tidak besar dan seharusnya terkubur oleh tanah merah sebelumnya. Namun sekarang, saat danau darah melonjak dalam gelombang besar, tanah merah di dinding sekitarnya tersapu, tenggelam di danau. Hasilnya, pintu masuk terowongan kembali jernih dan terlihat. Tidak peduli apapun, pintu masuk terowongan ini seperti secercah harapan. Fang Yuan segera berbalik dan mulai berenang ke arahnya. Boom! Ledakan hebat lainnya terjadi di udara. Kekuatan ledakan yang sangat besar menghantam sekeliling dan dengan keras mendorong Fang Yuan ke depan. Sialan! Dia mengutuk. Sejumlah besar tanah merah telah jatuh dan mengubur pintu masuk terowongan lagi. Tangan besi mencengkeram Gu. Di udara, Tai Sueleng menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengulurkan tangan kanannya saat dia merasa waktunya tepat. Ada riak di udara di hadapannya dan tangan besi hitam raksasa muncul. Tangan itu tampak lambat tetapi menekan ekor ular piton sungai darah dalam beberapa saat. Ular piton sungai darah berjuang dengan ganas, dan dengan sisiknya yang basah dan tubuhnya yang licin, tangan besi itu terlepas darinya dan meledak dengan cahaya merah keemasan. Namun, Tai Sueleng memiliki banyak pengalaman pertempuran dan tidak putus asa. Dia sedikit mengangkat kepalanya, menggembungkan pipinya dan meniup dengan kuat ke arah ular piton sungai darah. Wuss! Minyak hitam pekat jatuh seperti air terjun dan membentuk naga di udara, sebelum menukik ke arah ular piton sungai darah.
Naga minyak Gu, ular piton sungai darah sangat marah. Ia menggeram dan mulai mencabik-cabik naga minyak Gu. Naga minyak hitam itu tidak kalah sedikit pun dengan ular piton sungai darah dalam hal fisik, tetapi ia hanya Gu tingkat 4 dan tidak memiliki tubuh fisik, ia segera dicabik-cabik oleh ular piton sungai darah. Sebaliknya, Tai Sueleng tersenyum. Binatang adalah binatang, jika seorang Master Gu secara pribadi mengendalikannya, mereka akan melihat taktik pertempuran klasik dan biasa ini. Ular piton sungai darah telah disempurnakan dan meskipun memiliki jejak Master Gu di atasnya, ia tidak memiliki kebijaksanaan manusia. Naga minyak itu dimusnahkan, menyebabkan serangan balik terhadap naga minyak Gu di lubang itu. Tai Sueleng tidak peduli, dia berhenti menggunakan naga minyak Gu lalu mulai mengaktifkan naga api Gu. Dia berteriak keras dan tubuhnya bergetar, lalu seekor Gu yang tampak seperti api melesat keluar dari lubangnya. Api itu dengan cepat berubah menjadi ular api, melilit tubuhnya sendiri. Saat ular api itu terbang, tubuhnya membesar, lalu sisik, cakar, tanduk, dan gigi tajam segera tumbuh di tubuhnya. Wajahnya mulai menyerupai wajah kuda, ia telah berubah menjadi naga api yang sangat besar. Gu naga api ini juga merupakan Gu tingkat 4, tetapi ia mampu menyebabkan banyak rasa sakit pada ular piton sungai darah. Ini karena naga minyak, ketika ia dimusnahkan, sejumlah besar minyak hitam menempel di tubuh ular piton sungai darah, dan sekarang naga api itu menyebabkan minyak itu terbakar dan memanggang ular piton sungai darah. Selain ular itu, minyak hitam itu juga jatuh ke permukaan danau. Saat ini, kobaran api yang mengamuk membakar danau darah merah terang, menyebabkan suhu udara meningkat dengan cepat. Naga api itu sama sekali bukan tandingan ular piton sungai darah, ia menderita luka berat dan terus menyusut. Tetapi setiap kali ini terjadi, ia akan mengebor kobaran api itu dan memulihkan sebagian kekuatannya. Dengan kobaran api itu, naga api memiliki keuntungan sebagai tuan rumah. Ular piton sungai darah terus-menerus terbakar saat bertarung dengan naga api, bahkan tercium bau daging hangus darinya. Ular piton sungai darah memiliki sifat yang mengamuk dan akan melancarkan serangan balik yang lebih kuat jika ditekan. Namun saat ini, ia malah menyusut kembali, menyerah pada naga api dan menyelam jauh ke dalam danau darah. Manusia adalah makhluk hidup tertinggi dan memiliki kecerdasan untuk mengembangkan konsep baru. Dengan taktik Tai Sueleng, 2 Gu tingkat 4 mampu membuat ular piton sungai darah tingkat 5 mundur. Namun Gu adalah esensi dunia, yang mengandung rahasia langit dan bumi, sebagian dari hukum alam. Dan kemampuan ular piton sungai darah adalah pemulihan diri yang ekstrim. Saat ia tenggelam ke dasar danau, air darah terus-menerus memberinya nutrisi, dengan cepat menyembuhkan luka di tubuhnya. Naga api memiliki keunggulan di lapangan, begitu pula ular piton darah. Selama danau darah itu ada, ia seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Situasi Fang Yuan bahkan lebih berbahaya. Api di permukaan danau darah terus menyebar, membakar lebih panas, dan api membakarnya hidup-hidup. Tekanan pada Sky Canopy Gu semakin membesar. Namun, titik yang paling kritis bukanlah ini, melainkan kesulitan bernapas yang semakin meningkat. Api menggunakan sejumlah besar udara untuk mempertahankan pembakarannya, dan tempat ini berada di bawah tanah dan awalnya merupakan area setengah tertutup, yang berarti butuh lebih banyak waktu untuk mengisi kembali oksigen yang digunakan. Fang Yuan secara bertahap mulai merasa tercekik. Meskipun Gu naga minyak dan Gu naga api membuat ular piton sungai darah mundur dengan upaya gabungan mereka, ini hanya sementara. Selama ada sejumlah besar air darah, ular piton sungai darah akan pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Begitu keluar, ia akan pulih ke kondisi puncaknya dan Gu naga api tidak akan lagi menjadi tandingannya. Tapi, ini pengetahuan dasar, tidak mungkin bagi Tai Sueleng untuk tidak mengetahuinya. Lalu dia, Fang Yuan terombang-ambing di danau yang menyala-nyala, pikirannya berputar cepat. Dan hatinya menegang saat memikirkan ini. Jika dia tidak salah, Tai Sueleng seharusnya mencapai tujuannya dengan membuat ular piton sungai darah mundur. Tai Sueleng membutuhkan cukup waktu dan dia membutuhkan situasi seperti ini untuk mempersiapkan gerakan pembunuhan berikutnya. Benar saja, pada saat berikutnya, saat melayang di udara, Tai Sueleng tiba-tiba mengulurkan kedua tangannya dan raungan yang dalam muncul dari mulutnya. Dia menarik aura kebenaran yang telah menekan segalanya, dan dengan sepenuh hati menuangkan esensi purba peringkat 5 miliknya ke dalam topeng tembaga. Topeng tembaga itu mulai cerah, awalnya hanya sekilas, tetapi dalam beberapa saat,
cahaya hijau yang sangat menyilaukan itu meledak, seterang pecahan matahari. Cahaya hijau itu menyinari segalanya seperti seorang raja yang memandang langit dan bumi. Untuk sesaat, tanah merah, danau darah, dan kobaran api yang mengamuk ditutupi dengan lapisan cahaya hijau tua. Cahaya hijau itu mengandung kekuatan mistis. Di bawah kekuatan ini, bebatuan gunung mulai bergetar dan runtuh. Dari atas gua, bebatuan besar runtuh, terbang menuju topeng tembaga. Sejumlah besar tanah dan bebatuan dari atas hingga bawah dinding merah juga perlahan terbang ke atas. Wajah Tai Sueleng sudah diselimuti oleh cahaya dari topeng tembaga itu. Sejumlah besar bebatuan gunung berkumpul di sekitar topeng tembaga itu dan mengembun menjadi bentuk manusia. Puing-puing terus berkumpul dari segala arah dan sosok batu itu terus membesar. Dari 1 meter di awal, ia dengan cepat tumbuh menjadi 3 meter, 5 meter, 8 meter, dan akhirnya mencapai 18 meter. Boneka gunung raksasa Gu, sosok raksasa dengan semangat pantang menyerah itu turun menuju danau darah. Kedua kakinya menyentuh dasar danau darah, tetapi airnya hanya setinggi pinggangnya. Tubuhnya sangat kuat dan megah, kereta kuda dapat berjalan dengan kedua lengannya dan ia dapat memegang seekor gajah dengan tinjunya. Wajahnya tampak sederhana dan tanpa hiasan, itu adalah versi topeng tembaga yang diperbesar. Naga api, datanglah. Ia berbicara, dan suaranya tampaknya mengguncang langit dan bumi. Naga api yang bergolak di lautan api itu terbang dan melingkari lengan kanan boneka raksasa itu seperti ular, dan kepalanya bersandar di bahu kanan boneka raksasa itu. Selanjutnya, naga minyak Bu terbang keluar dan membentuk naga minyak hitam pekat yang melingkari lengan kiri boneka raksasa itu dan kepalanya bersandar di bahu kiri boneka raksasa itu. Dengan naga di kiri dan kanannya, sosok raksasa itu muncul seperti dewa surgawi yang turun ke bawah. Fang Yuan menggunakan seluruh kekuatannya untuk berenang menuju pintu masuk terowongan. Ketika puing-puing itu berterbangan dan membentuk boneka raksasa itu, tanah merah yang menutupi pintu masuk terowongan itu juga ikut hilang, sekali lagi memperlihatkan lubang itu. Medan perang ini menjadi lebih berbahaya, pintu masuk terowongan itu bisa terkubur lagi kapan saja, Fang Yuan tidak berani tinggal lebih lama. Lautan api itu berangsur-angsur padam, dan tiba-tiba, gelombang merah besar muncul dari danau darah. Ular piton sungai darah memulai serangannya dari danau, ia melingkari boneka raksasa itu dan bergerak ke atas. Kepala ular raksasa itu menghantam wajah boneka raksasa itu seperti seekor domba jantan. Serangan ini sangat kuat dan jika benar-benar mengenai sasaran, lebih dari separuh kepala boneka raksasa itu akan hancur. Bergulat dengan tangan besi, teriak boneka raksasa itu, udara terbelah dan tangan besi terbang keluar, mencengkeram kepala ular itu. Dengan ledakan keras, tangan besi itu hancur tetapi serangan ular piton sungai darah juga terhenti. Tai Sueleng memperoleh jeda singkat. Kedua tangan boneka raksasa itu mencengkeram ular piton sungai darah secara bersamaan. Naga minyak dan naga api memanfaatkan kesempatan itu dan memanjat ular piton sungai darah. Kedua ular itu bersatu dan membentuk api yang menyala-nyala, memanggang ular piton sungai darah. Ular piton sungai darah terus mendesis kesakitan dan meronta dengan ganas. Tetapi mengapa Tai Sueleng membiarkannya lolos begitu saja? Tangan boneka raksasa itu seperti penjepit saat mereka dengan kuat menekan ular piton sungai darah. Ular piton sungai darah tidak dapat melarikan diri. Tubuhnya hangus hitam, mengeluarkan bau daging yang terbakar. Ini merangsang sifatnya yang ganas, karena tidak dapat melarikan diri. Ia melingkari boneka raksasa itu dan berkontraksi dengan keras, mencoba membunuhnya dengan melilitnya. Meskipun boneka raksasa itu terbuat dari batu gunung yang padat, tubuhnya memiliki kelembutan tanah merah. Dengan kekuatan yang mengikat ular piton sungai darah, pinggangnya dengan cepat menyusut satu lipatan. Suara retakan muncul, dan pecahan batu beterbangan ke segala arah. Di bawah rangsangan kematian, ular piton sungai darah meledak dengan kekuatan yang lebih besar. Fang Yuan akhirnya memanjat ke tepi pintu masuk terowongan, ketika tiba-tiba boneka raksasa itu mengeluarkan suara batuk. Penyakit lama Tai Sueleng telah muncul kembali. Tangan boneka raksasa itu mengendur, dan ular piton sungai darah mendesis dan tubuhnya tiba-tiba melompat ke depan. Namun, tangan boneka raksasa itu mengencang lagi. Ular piton sungai darah membuka mulutnya lebar-lebar dan memperlihatkan taring-taringnya yang tajam, kepalanya bergoyang-goyang dengan gila tetapi masih jatuh agak jauh. Ia tidak dapat membalas dan perlahan-lahan kehilangan kekuatannya, ia akan segera terbakar sampai mati. Tetapi tepat pada saat ini,
kabut darah tebal naik dari tengah danau darah. Gu gila darah. Mata Fang Yuan menunjukkan sedikit ketakutan, ia segera memanjat pintu masuk terowongan dan masuk ke dalamnya. Kabut darah dengan cepat menyebar ke udara, dan kobaran api yang mengamuk di danau darah telah padam sepenuhnya. Sebuah pusaran air muncul di tengah danau darah. Pusaran air itu dimulai dari tengah danau dan dengan cepat menyebar dari sana, membesar hingga tepinya menyentuh dinding di sekitarnya. Gu Yue, kepala pertama, kau tidak tahan lagi. Boneka raksasa itu mendengus dingin. Gelombang darah raksasa yang tingginya mencapai 10 meter menyembur keluar dari tengah pusaran air. Dan dari dalam gelombang darah itu, peti mati merah tua vertikal perlahan-lahan naik. Hehehehe, suara serak dan aneh terdengar dari dalam peti mati, dan siapapun yang mendengar suara ini akan merasa dingin sampai ke tulang. Junior muda, beraninya kau menggagalkan rencanaku, kau cari kematian dan aku akan memberikannya padamu. Sebelum suara itu menghilang, tutup peti mati melesat keluar seperti ketapel, memperlihatkan mayat yang keriput. Dia memiliki wajah dan taring merah tua, rambutnya merah seperti darah, matanya dalam dan mengandung api yang tampaknya akan padam. Dia tidak memiliki kulit, dan potongan-potongan tipis otot merah menempel pada tulang-tulang putih, membuatnya tampak keriput dan ganas. Junior, kau terluka tetapi masih berani memprovokasiku. Hari ini, kau akan mati. Mayat itu berbicara, tetapi tidak ada gerakan di mulutnya, suaranya berasal dari perutnya. Dia terus mengatakan, engkau, ini adalah kebiasaan bicara ribuan tahun yang lalu. Gu Blood White peringkat 5. Apakah dia benar-benar kepala pertama? Fang Yuan terperangah, tetapi tidak terkejut. Di dunia magis ini, ada banyak Gu Master yang hidup selama berabad-abad. Selain menggunakan cara paling ortodoks untuk meningkatkan rentang hidup melalui Gu rentang hidup, ada juga beberapa cara jahat untuk membuat seseorang hidup selamanya. Misalnya, Gu Zombie Pengembara peringkat 2. Jika Gu ini digunakan terlalu lama, Gu Master akan berubah sepenuhnya menjadi zombie dan selama mereka menghisap darah pada waktu tertentu, mereka dapat hidup bebas selamanya. Kepala pertama Gu Yue di depannya telah menggunakan cara seperti itu. Blood White Gu adalah rute kemajuan rank 5 utama dari Roaming Zombie Gu. Bersama dengan Asura Zombie, Heavenly Demon Zombie, Nightmare Zombie, dan Plague Zombie, mereka disebut 5 Great Flying Zombie. Livespan Gu sulit ditemukan. Kepala pertama telah mengubah dirinya menjadi Blood White Flying Zombie dan mengubur dirinya di sini.